Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas tentang oposisi. Di negara kita Indonesia ini terdapat banyak sekali partai-partai politik di dalamnya. Partai-partai politik ini berkompetisi untuk memenangkan pemilu yang diadakan terhadap periode-periode tertentu, di mana rakyat tersebut bisa memilih langsung partai-partai yang menurut mereka ini bisa memimpin negara sesuai kemauan mereka. Partai-partai politik ini mempunyai visi dan misi yang sangat berbeda untuk menjalankan negara. Makanya ia bersaing, di mana jika ia bersaing, ia ingin mendapatkan kekuasaan atas negara tersebut. Kekuatan-kekuatan partai politik ini untuk memperebutkan kekuasaan atau juga bisa juga untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri, kepentingan dari pribadi mereka sendiri. Kekuatan politik sendiri ini ada yang jahat, di mana mereka bisa mementingkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri ini, bahkan mereka bisa mengorbankan kepentingan kita bersama untuk mementingkan dirinya sendiri. Pemilu yang diadakan untuk memilih partai politik mempunyai sisi gelapnya, di mana bisa saja anggota partai-partai politik ini membicarakan sesuatu yang kosong, di mana ia berjanji banyak kepada rakyat, tetapi ia tidak memenuhi janjinya ketika ia telah sampai di kursi di mana ia menempati kekuasaan untuk negara kita sendiri. Untuk menghindari penyelewengan yang ada terhadap partai politik ini, rakyat sangat memegang andil untuk mencegahnya, di mana rakyat sendiri menggunakan kekuatan oposisi yang menjadi pengkritik terhadap cara kerja partai politik ini, dan ia bisa menjadi penentang yang paling keras terhadap segala kebijakan politik yang cenderung merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan negara kita. Oposisi yang ada dalam konteks ini merupakan oposisi yang berjuang tanpa pamrih agar ia bisa merebut hati pemilih, agar di periode-periode berikutnya ini tidak terjadi penyelewengan kekuasaan lagi. Rakyat sendiri, termasuk kita, harus berterima kasih kepada oposisi ini, karena dengan keberadaan mereka, hak-hak rakyat ini bisa direbutkan dan tidak akan diserobot oleh penguasa-penguasa yang berlaku jahat. Ada lagi hal yang tidak kalah penting, di mana jika kita beroposisi ini, kita tidak boleh dipahami sebagai ketidakmauan untuk menjalin persatuan. Kita itu harus memahami bahwa kita harus mau bersatu untuk negara kita sendiri ini. Kita ini, jika kita menjadi politisi, kita harus memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi, karena kita itu harus bisa membedakan urusan pribadi dan juga urusan publik. Urusan publik ini ya, jika kita ada urusan pribadi, kita harus bisa membedakannya dengan urusan publik, di mana kita tidak boleh membawa urusan pribadi ke urusan publik, dan juga kita tidak boleh membawa urusan publik ke dalam urusan pribadi kita sendiri. Dengan biaya politik yang mahal ini, kekuatan oposisi dianggap sangat sulit untuk bertahan. Untuk bisa sukses kita dalam mengambil peran oposisi ini, aksi politik kita harus diubah. Kita perlu mempelajari ilmu-ilmu politik agar kita bisa menjadi rakyat yang cerdas, dan juga kita bisa mempunyai daya ingat yang kuat dan berjangka sangat panjang. Dengan cara-cara ini, pilihan kita untuk beroposisi ini sungguh adalah pilihan yang sangat tepat, karena kita bisa mengendalikan kekuasaan-kekuasaan jahat yang ada di negara kita ini. Sekian materi yang saya berikan. Saya mohon maaf jika adanya kekurangan dalam penyampaian materi saya. Semoga penyampaian materi saya dapat dicerna dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.